Berikutnya saya ingin mengundang pembicara berikutnya, Pak Anindito Aditomo, biasa dikenal dengan Mas Nino, yang akan nanti berbagi dengan kita sudut pandang beliau sebagai seorang peneliti pendidikan. Bagaimanakah UN, AKM, dan UTBK? Ya, Mas Nino ini dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Beliau memiliki gelar Doctor of Philosophy in Education dari University of Sydney. Saat ini aktif sebagai konsultan senior di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Beliau juga dosen paruh waktu di Universitas Surabaya dan pernah menjadi Research Fellow DIPF di Leibniz Institute for Research and Information in Education di Frankfurt, Germany. Kelihatannya Mas Nino kembali ke Indonesia untuk mengawal proses perubahan yang sedang terjadi di dunia pendidikan. Selamat bergabung Mas Nino, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah ini Mas, mau tanya nih Mas Nino, sebagai peneliti pendidikan, gimana nih pandangan Mas Nino mengenai ujian nasional yang memang sudah tidak akan dilaksanakan lagi, juga mengenai asesmen kompetensi minimum AKM yang akan mulai dilaksanakan pada tahun depan, dan juga mengenai UTBK. Dari sisi implementasi kebijakan, mungkin salah satu atau salah duanya adalah dari kacamata guru dan sekolah. Silakan Mas, waktunya kurang lebih 10 menit. Cuma 10 menit ya? Ya, lewat-lewat dikit boleh deh. Oke, siap. Tadi latihannya 15 menit, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu Jasmine, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, saya izin share screen ya. Nama saya Anindito Aditomo, seperti diperkenalkan tadi, panggil saja Nino, dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan PSPK dan posisi PSPK dalam konteks asesmen nasional ini. Sebagian mungkin belum tahu PSPK gitu ya, jadi supaya ada konteks. Kami adalah yayasan penelitian dan advokasi kebijakan yang independen, tapi cara kerja kami adalah dengan bermitra dengan pengambil kebijakan. Nah, ini termasuk Kemdikbud, tetapi juga beberapa kementerian lain seperti Kemenak dan beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Nah, kami mengambil strategi bermitra ini karena kami ingin mengadvokasikan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan values kami, yaitu berpihak pada anak, kemudian berpijak pada ilmu pengetahuan, sekaligus inklusif atau memberi afirmasi positif pada kelompok yang rentan. Karena kami percaya pendidikan itu salah satu instrumen sosial utama yang bisa memperkecil kesenjangan di masyarakat. Nah, terkait dengan asesmen nasional, PSPK percaya bahwa asesmen itu instrumen kebijakan yang sangat berpengaruh pada praktik pendidikan, ya, sampai di ruang kelas, bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, itu sangat ditentukan oleh asesmennya. Karena itu PSPK sudah lama mengembangkan asesmen-asesmen alternatif seperti pemantik, dan juga kami sudah lama mengadvokasi pemisahan antara asesmen level individu dengan asesmen yang dilakukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Ini yang sebelumnya di ujian nasional itu dicampur gitu ya. Ujian nasional seperti disampaikan Pak Doni tadi itu melayani banyak sekali fungsi, dulu sampai ke kelulusan. Tapi sampai tahun lalu pun UN itu masih berfungsi untuk mengevaluasi prestasi individu, termasuk untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain untuk pemetaan mutu, gitu. Jadi campur aduk fungsinya di UN itu. Ini yang kami rasa pemisahan ini sangat penting untuk bisa menggeser praktik belajar mengajar yang selama ini terlalu berorientasi pada hasil tes-tes terstandar. Nah, sejak akhir tahun lalu, PSPK beruntung mendapatkan kesempatan untuk bermitra dengan Balitbank dalam merancang kebijakan asesmen nasional yang baru. Jadi,
ini kesempatan yang baik sekali, kami merasa sangat bersyukur karena ini terjadi ketika Kemdikbud itu di bawah pimpinan Pak Menteri Nadiem Makarim dan juga Pak Toto sebagai Kapalitbang yang sangat progresif, terbuka pada ide-ide baru dan berani gitu ya untuk mengambil risiko, mencoba menerapkan sesuatu yang belum pasti nih sebenarnya, belum terbukti. Ini sedikit mengulang apa yang disampaikan Pak Toto dan Pak Doni tadi tentang kebijakan asesmen nasionalnya, tapi saya akan highlight beberapa elemen kunci dari desain asesmen nasional dan respon yang diharapkan di lapangan. Utamanya asesmen nasional ini kan dirancang, bagi saya, metrik utama dari keberhasilan asesmen nasional adalah jika dia mendorong terjadinya perbaikan praktik belajar mengajar di kelas. Itu metrik utamanya. Kalau itu tidak terjadi, ya sebagus apapun instrumennya, sehebat apapun penyelenggaraannya, itu tidak mencapai tujuan utamanya. Nah, itu ingin dicapai melalui beberapa elemen kunci, misalnya desain samplingnya. Itu ingin menghasilkan pemetaan mutu pendidikan yang komprehensif di level sekolah, tapi tanpa berdampak secara individual pada murid, sehingga tidak ada tekanan yang tidak perlu untuk murid itu. Kemudian pilihan fokus pada literasi dan numerasi, itu maksudnya untuk mendorong guru dan sekolah fokus pada pengembangan kompetensi dan daya nalar yang lebih mendasar, seperti kata Pak Toto tadi. Kemudian karakter Pancasila, gitu ya, survei karakter. Kenapa kok ada? Ya karena ingin memberi sinyal bahwa pendidikan itu harus utuh, gitu ya, tidak hanya terfokus pada keterampilan kognitif saja. Nah, penggunaan hasil asesmen untuk evaluasi kinerja itu juga maksudnya untuk mendorong sekolah untuk berorientasi pada perbaikan, bukan perbandingan antar sekolah atau daerah. Dan juga untuk memetakan kesenjangan sehingga bisa ada kebijakan afirmatif pada kelompok rentan. Nah, kemudian Kemdikbud juga akan menyediakan AKM versi kelas. Nah, ini maksudnya supaya guru itu bisa memiliki instrumen yang berkualitas, yang bisa mereka pakai secara mandiri untuk keperluan diagnostik atau formatif di kelas. Nah, supaya mereka familiar dengan apa itu literasi dan numerasi, dan juga tidak terlalu cemas menghadapi asesmen nasional, karena sudah tahu apa sih yang mau diukur gitu ya. Nah, tapi respon seperti tadi itu yang kita inginkan dan belum tentu terjadi gitu. Bagaimana guru, sekolah, dinas pendidikan, mungkin murid dan orang tua merespon kebijakan itu tidak otomatis. Itu ada variabel-variabel yang menjadi mediasi atau mediatornya. Yang pertama adalah persepsi. Kalau menurut riset terkait dengan assessment atau sistem evaluasi, itu ada 4 aspek persepsi yang penting sekali. Pertama adalah apakah guru, kepala sekolah itu merasa sistemnya adil. Kemudian yang kedua, apakah hasilnya itu valid? Dan ketiga, apakah hasilnya bermanfaat? Keempat, apakah seberapa besar gitu intensitas tekanan yang mereka rasakan untuk bisa menunjukkan performa yang baik. Gitu. Nah, persepsi ini ditentukan oleh konteks. Konteks ini adalah gampangannya mereka bekerja di sekolah seperti apa gitu, yang fasilitas dan sumber dayanya seperti apa, yang komposisi status sosial ekonomi muridnya itu bagaimana, kelompok tinggi, rendah, sedang, mix, dan juga past performance, prestasi di sekolah itu sebelumnya itu seperti apa. Ini menentukan bagaimana orang akan mempersepsi kebijakan asesmen nasional. Tapi juga ada unsur subjektivitasnya gitu ya. Kalau konteks itu kan relatif objektif. Yang setiap individu punya kacamata yang subjektif dalam memandang kebijakan asesmen nasional ini, terlepas dari konteks mereka. Nah, itu bisa jadi karena filosofi pendidikannya, bisa jadi juga karena pengalaman-pengalaman personal yang idiosinkratik. Nah, ini belum ada penelitiannya di Indonesia sayangnya, jadi saya tidak menemukan kemarin cari-cari, tapi kita bisa belajar dari negara lain. Ini saya ambilkan salah satu riset yang paling baru dari Chile, negara yang sudah menerapkan sistem evaluasi akuntabilitas ini berbasis kinerja. Jadi mereka juga mengadakan asesmen nasional, literasi dan numerasi juga.
Dan hasilnya itu digunakan untuk 4 hal. Ini sangat high stakes di Chile ini. Satu, mereka mempublikasikan hasilnya, sehingga ini rekognisi bagi sekolah yang skornya tinggi dan mempermalukan gitu ya bagi sekolah yang skornya rendah. Tidak hanya itu, guru-guru di sekolah yang skornya tinggi itu diberi bonus finansial. Jadi kalau skornya turun, bonusnya hilang. Di samping itu ada juga insentif bagi sekolah yang mau menerima murid dari kelompok rentan. Plus intervensi untuk sekolah yang kinerjanya buruk. Jadi mereka coba membalance gitu ya. Ini bukan saya mengadvokasi kita melakukan kebijakan ini. Ini sekedar ilustrasi apa yang bisa terjadi, respon seperti apa yang muncul di guru dan kepala sekolah ketika konteks kebijakannya seperti di Chile ini, ketika hasil asesmen nasional dipakai untuk sesuatu yang high stakes seperti ini. Ternyata responnya itu tergantung tadi konteks dan persepsi gitu ya. Di sini dibagi ada 4 kelompok sekolah berdasarkan 2 dimensi persepsi. Yang pertama dari bawah ke atas itu besarnya tekanan yang dirasakan. Kemudian yang sumbu X dari kiri ke kanan itu seberapa adil dan bermanfaat sistem asesmen nasionalnya ini menurut guru dan kepala sekolah. Jadi kombinasi ini menghasilkan 4 kuadran dengan 4 jenis sekolah gitu ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri kalau waktunya terlalu mepet, tapi saya ingin highlight yang kiri atas dan kanan bawah. Yang kiri atas itu sesuatu yang ingin kita hindari. Ketika sekolah itu merasa tertekan, tekanannya tinggi untuk perform, tapi mereka melihat sistemnya itu tidak adil dan tidak bermanfaat, maka responnya itu akan negatif. Mereka akan teaching to the test, but in a bad way, gitu ya. Drill and practice, hanya latihan tanpa pemahaman. Mereka juga akan menyempitkan kurikulum, dan sebagian itu akan curang. Mereka memfabrikasi datanya. Nah, itu terjadi di mostly sekolah negeri, dan sekolah yang melayani siswa miskin dengan prestasi sebelumnya yang rendah. Nah, yang kita ingin terjadi, yang ingin kita lihat adalah yang kanan bawah. Ketika guru dan sekolah itu merasa bahwa sistemnya adil dan bermanfaat, sekaligus tidak tertekan untuk perform. Gitu. Nah, ini responnya yang paling positif. Mereka akan menggunakan data itu untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan secara holistik. Termasuk melakukan analisis kebutuhan belajar dari hasil asesmen nasional. Jadi bukannya diabaikan asesmen nasional. Kalaupun mereka melakukan latihan tes, itu fokus pada jenis-jenis soal yang belum dikuasai muridnya. Jadi targeted gitu sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, ini bisa diprediksi terjadinya banyak di sekolah yang melayani siswa dari keluarga kaya, prestasinya sudah baik, dan di sekolah swasta gitu ya, swasta yang non subsidi. Gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Dari hasil penelitian seperti itu kita bisa mereka-reka ini, kita bisa berhipotesis kira-kira respon yang tidak kita inginkan itu seperti apa kalau itu terjadi di asesmen nasional. Terkait dengan samplingnya misalnya. Karena yang diukur itu siswa kelas 5, 8, dan 11, nah, sekolah itu bisa saja merespon dengan cara mengkonsentrasikan sumber daya di kelas 4, 10, 7, dan 10 gitu ya. 1 tahun sebelum anak-anak ini diukur, karena itu yang paling high stakes menurut mereka. Lebih buruk lagi kalau ada sekolah-sekolah yang mengeksklusikan muridnya dari sampling frame, misalnya dengan melabel murid tertentu sebagai berkebutuhan khusus sehingga mereka tidak masuk di dalam sampelnya AKM. Pengukuran literasi numerasi, kita pengennya pengembangan daya nalar gitu. Tapi sangat mungkin ada guru dan sekolah yang menyempitkan kurikulum pada mapel bahasa Indonesia dan matematika. Ini tidak kita inginkan tentu saja, karena kita percaya literasi itu nggak cukup diajarkan melalui bahasa Indonesia saja. Kemampuan membaca, kesenangan membaca, strategi membaca itu terlalu berat kalau dibebankan hanya pada satu pelajaran. Semua pelajaran seharusnya mengembangkan literasi dan numerasi. Kemudian
karakter Pancasila gitu ya. Kalau ini dipersepsi sebagai high stakes, orang sangat mudah untuk berlaku curang dalam mengisi survei karakternya ini. Evaluasi kinerja, sebaik apapun kita merancangnya, Kemdikbud merancangnya, itu bisa jadi ya itu tadi melahirkan penyempitan kurikulum, drill and practice, dan tekanan untuk curang. Dan terakhir AKN kelas sebagai alat assessment. Kita maksudnya supaya guru-guru terbiasa dengan literasi numerasi, bisa melakukan assessment untuk formatif, diagnostik gitu ya, at the right level. Tapi sangat mungkin ini juga bisa dimanfaatkan oleh bimbel swasta untuk dimonetisasi. Atau juga guru-guru sekedar menggunakan itu untuk drill and practice, bukan mengembangkan kompetensi yang ingin diukur, tetapi latihan soal ya, karena kompetensi mereka. Baik, masih ada lagi Mas Nino? Oke, ada, tapi saya akhiri di sini saja, Bu Yasmin. Baik, tapi nanti PowerPoint filenya bisa diberikan kepada peserta, Mas Nino? Bisa, siap. Ini saya satu pesan terakhir saja di slide ini. Silakan. Intinya, kita perlu serius memikirkan gitu ya, apa saja yang bisa dan perlu dilakukan pemerintah untuk membuat sebanyak mungkin sekolah itu mempersepsi secara positif dan merespon secara positif itu kebijakan asesmen nasional ini. Dengan kata lain, bagaimana agar kebijakan ini dianggap valid, bermanfaat dan adil, sehingga benar-benar menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan praktik pengajaran di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia. Itu, terima kasih Bu Yasmin. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Nino. Itu tantangan besar kita ke depan ya Mas ya. Tapi mudah-mudahan itu sesuatu yang bisa dilakukan supaya tercapai tadi perbaikan praktik